Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update soal koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini dari Muhammad Ikram kita akan bahas untuk Litecoin. Katanya senggol Litecoin dong untuk mengenai halving dari Litecoin dan harganya juga. Oke, kita akan coba untuk lihat ya. Litecoin hari ini diperdagangkan di kisaran 1.300.000 rupiah, teman-teman. Lumayan harganya, masih cenderung stabil ya di harga sekarang di sekitaran $90 gitu. Kalau kita perhatikan memang Litecoin itu ini bakalan masuk ke fase halvingnya, yaitu di kisaran bulan Juli, teman-teman, tanggal 20, sorry, di Agustus ya. Di Agustus, tanggal 5 Agustus. Itu bakalan ada halving dari Litecoin. Sama seperti Bitcoin, Bitcoin ada fase halving, Litecoin pun juga ada fase halving karena sama-sama masih menggunakan konsensus proof of work, di mana kalau kita mau mendapatkan Litecoin, validasi transaksinya itu masih dilakukan dengan alat mining. Jadi akan ada pengurangan jumlah reward yang diberikan kepada para miners pada tanggal 5 Agustus nanti, sehingga diharapkan setelahnya harga Litecoin itu bisa kembali menguat ya, karena memang sudah semakin sedikit supply dari Litecoin yang didistribusikan melalui para miners. Jika kita perhatikan total supply daripada Litecoin itu ada di kisaran di jumlah sekitaran 84 juta Litecoin. Sementara yang beredar itu ada sekitaran 72 juta, teman-teman. Ini udah mau ke 73 juta. Jadi sudah 86% lebih ya, teman-teman. Dan tentunya semakin lama akan semakin dikurangi untuk total supply yang beredar. Meskipun begitu, pergerakan Litecoin menurut saya sih masih cenderung stabil di harga sekarang di kisaran $91. Nanti kita akan cek ya seperti apa riwayat daripada halving sebelumnya. Litecoin sendiri adalah sebuah layanan transaksi, teman-teman, di mana Litecoin ini dikembangkan benar-benar oleh community-nya yang sangat-sangat solid sampai hari ini. Litecoin masih tetap berdiri. Ini ada sebuah layanan yang juga cukup aman, jarang dihack, blockchain-nya juga cukup bagus, dan juga ada mining reward kalau kita mau berpartisipasi menjadi validator daripada project ini. Jadi project ini simple ya, dan juga udah cukup lama juga bertahan di market sekitar 4-5 tahun kemarin, teman-teman. Litecoin memang diciptakan untuk sebagai alternatif daripada Bitcoin yang cenderung lebih mahal, kemudian juga Litecoin punya keunggulan dari segi transaksi yang juga lebih baik daripada Bitcoin. Kalau kita perhatikan dari Twitternya, dia nggak terlalu rajin nge-tweet sih menurut saya. Cuman untuk Litecoin sendiri, itu sekalinya update, dia cukup bagus update-nya ya. Ini soal hash rate, prime metric and play crucial role in strength and security of the Litecoin network. Kalau kita perhatikan sih dari chartnya ini mengalami kenaikan hash rate ya. Kenaikan hash rate berarti reward para miners juga akan lebih banyak lagi cuannya, teman-teman. Itu sih selebihnya mereka nggak terlalu gimana-gimana untuk um, proyek kedepannya juga nggak terlalu gimana-gimana. Yang paling pasti sih mereka udah dekat sama yang namanya halving. Nah, ini adalah total kepemilikan address dari Litecoin. Kalau kita perhatikan ada dua dominasi sebuah wallet yang cukup dominan ya. Ada tiga, teman-teman. Ada tiga. Ini punya kepemilikan sekitar 2,5 juta Litecoin. Yang nomor 2 punya 2,4 juta, yang nomor 3 2,3 juta. Kalau kita perhatikan tadi supply dari Litecoin kan ada sekitar 84 juta, berarti ya sekitar mungkin 7%-an something ya, teman-teman, dimiliki oleh beberapa wallet saja, which is cukup gede sih menurutku. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari peringkat wallet yang ketiga, keempat, kelima itu juga cenderung terpaut jauh untuk jumlahnya. Nah, itu tadi. Terus ini ada berita soal kenaikan MVRV. Jadi ini seperti market value, realized value, teman-teman. Jadi ini semacam indikator untuk mengukur harga wajar sebuah koin. Kalau kita perhatikan ya, di chart yang hijau ini adalah chart dari Litecoin, chart pergerakan dari Litecoin. Sementara ada semacam line
Yang warna kuning dan juga merah ini adalah RVMV. Ya, ini dari MVRV daripada Litecoin. Kalau kita perhatikan sih di harga sekarang dari Litecoin sendiri itu sebenarnya masuk ke harga wajarnya ya, meskipun sebenarnya sedikit di bawah dari harga wajar. Which is ini harga-harga yang cenderung cukup stabil untuk posisi daripada Litecoin sekarang. Harga diskonnya udah lewat teman-teman. Itu terjadi pada Mei tanggal 10 kurang lebih ya. Di kisaran tanggal 10 itu ada harga murah tuh sebenarnya untuk membeli Litecoin, dan sekarang harganya udah balik lagi masuk ke harga wajar. Lalu gimana untuk halving? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan chart buat ke depannya, kita mau review sekilas tentang halving yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi 4 tahun lalu ada halving juga teman-teman, yaitu ada di tanggal 2 Agustus 2019. 4 tahun lalu ya. Itu ada halving, dan seperti apa? Ketika ketika Litecoin menjelang halving, trennya sangat bagus. Kalau kita perhatikan di sini ada total kenaikan sekitar 2, ada sekitar 535% kenaikan ketika ketika Litecoin berada di level bottom sampai ketika dia puncak menjelang halving. Tapi ketika halving itu tiba, justru harga Litecoin justru merosot, teman-teman. Ini kita ambil historinya dari 4 tahun lalu ya. Ini di garis yang merah ini adalah fase halving dari Litecoin. Ternyata sebelum fase halving, harga Litecoin sudah mencapai titik tertinggi dan kemudian dia mengalami koreksi. Nah, itu riwayat sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke fase halving pada kurang lebih bulan Agustus awal. Itu ada di tanggal, coba kita cek pastinya tanggal berapa. Halving LPC. Semoga ada Litecoin halving countdown. Kita akan coba untuk cek. Di sini akan halvingnya tanggal 1 Agustus, teman-teman. 70 hari lagi. Ini udah menghitung mundur ya. Berarti kalau 70 hari lagi kita akan halving di tanggal 1 atau tanggal 2 Agustus, tentunya waktu setempat ya, beda-beda. Kalau dia di Inggris ya mungkin tanggal 1, kalau di Indonesia mungkin tanggal 2 baru halving. Sementara sih secara major trend pergerakan dari Litecoin ini cenderung bagus. Dia bergerak di dalam sebuah triangle yang cukup gede di sini dan cukup clear kalau menurut saya. Ada possibility untuk jangka pendek Litecoin kalau bisa mempertahankan harga sekarang itu masih bisa kena trigger untuk mengalami penguatan. Setidaknya bisa naik sekitar 7-8% lagi menyentuh level dinding resistance yang terbentuk dari trendline ini, teman-teman. Kemudian entah dia koreksi kembali atau seperti apa. Tentunya ini adalah fase yang sangat-sangat menentukan, di mana fase triangle ini biasanya sering kali ya menjadi fase reversal ataupun fase pembalikan arah. Apakah dia bakalan continuation atau justru malah kembali tertekan mengalami penurunan, dan menjelang halving justru harga Litecoin malah terkerek turun, atau justru dia malah breakout naik. Jadi ini ada dua kemungkinan yang masih kita perlu untuk lihat seperti apa ke depannya. So far sih pergerakan dari Litecoin cenderung stabil-stabil aja di harga sekarang. Hopefully kalau dia bisa memang naik ke kisaran harga 100 dolaran itu adalah menjadi apa yang kita tunggu, teman-teman. Sementara sih masih di kisaran 91 ya, jadi belum cukup clear. Kalau dia bisa naik ke 100 dolar, di sana ada level resistance, mungkin baru dia bakalan cenderung mengalami rejection di sana. Kalau buyer masih cukup kuat, bisa jadi tembus level 100 dolar ya, itu adalah good news, teman-teman. Target berikutnya nah ini kita sedikit prediksi ya. Let's say kalau nanti Litecoin berhasil untuk breakout level resistance di kisaran 100 dolar, targetnya bisa naik sampai kisaran 159. Ini kalau dia break up seperti ini. Ya, tapi kita kan masih belum tahu nih apakah di 100 dolar ini bakalan ada rejection atau enggak. Kalau rejection, maka ya target berikutnya bisa ke 80 dolar. Itu target worst case-nya, teman-teman, target terburuknya. Tapi kalau yang lebih buruk lagi, mungkin dia bakalan kembali terjun ke level terbawah menjelang fase halving.
Nah, ini masih belum pasti, sementara pergerakan dari Litecoin masih bergerak di kisaran $91. Menurut saya masih cukup aman dan terlihat sideways ya di harga sekarang. Sementara kalau kita perhatikan juga di time frame yang kecil, teman-teman sebenarnya kita udah pernah bahas Litecoin, dia ada bentuk pola yang namanya rising wedge. At the end dia fake out, kemudian dia breakdown dan akhirnya dia turun sampai kisaran $78 kemarin dan sekarang harganya sudah kembali recover ke $91, which is sebenarnya sangat-sangat baik ya untuk Litecoin. Kemudian dari pergerakan jangka pendek dia cenderung sideways dan ini teman-teman harus waspadai karena ini juga menjadi sebuah bisa dibilang symmetrical triangle. Arahnya bisa kemana? Tentunya bisa naik, bisa turun. Kalau dia naik, maka target jangka pendeknya itu bisa, ya seperti yang aku bilang, mencapai level $100 atau paling nggak $99 lah kira-kira. Itu adalah target jika tren daripada Litecoin cenderung positif. Jika sebaliknya, maka ya target berikutnya bisa turun teman-teman ke kisaran 84,76 dolar. Itu bisa menjadi sebuah target berikutnya jika memang tren dari Litecoin ini cenderung negatif. Jadi ini masih berjuang lah bisa dibilang. Kita nggak bisa pastiin, wow Litecoin bakalan naik ketika dia halving. Karena kalau kita lihat dari fakta sebelumnya, dia memang sudah naik jauh sebelum halving. Justru ketika dia menjelang halving, menjelang ya 30 hari menjelang halving itu harga Litecoin udah pada koreksi, teman-teman. Maka itu yang bisa teman-teman perhatikan dan pelajari dari masa lalunya. Jadi track recordnya seperti itu. Sementara kalau kita lihat dari jangka pendek sih volumenya cukup bagus dan juga volume smart money juga cukup oke di market. Hopefully memang dia masih bakalan punya peluang untuk kembali menguat ke kisaran $100. Semoga aja berhasil breakout level resistance di kisaran $93. Jadi gitu buat Litecoin, sementara progresnya masih cukup bagus, cuman arahnya masih kita harus tetap pantau untuk sekarang ini. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.